dan melakukan firman Tuhan itu. Amin saudaraku. Nah, baik saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 21 sampai ayat 35, ayat yang cukup panjang. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Saudara bisa mengikuti. Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-35 berbunyi demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia memulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawan itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Cukup jauh saudaraku panjang pembacaan kita malam hari ini. Namun saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini ketika kita baca dan kita merenungkan, ada banyak hal yang kita peroleh, ada banyak hal yang kita dapatkan dari kebenaran firman Tuhan ini ketika kita membaca dan merenungkan dengan sungguh-sungguh dan kita melakukannya dalam kehidupan kita sehingga kita bisa mengalami kuasa firman Tuhan itu dalam kehidupan kita ini. Nah, tema sepanjang minggu, sepanjang bulan Oktober ini yaitu memutuskan siklus permusuhan. Memutuskan siklus permusuhan saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan saya melihat cara atau taktik atau hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk bisa memutuskan siklus daripada permusuhan ini adalah caranya seperti ini, adalah mengampuni. Itu cara jitu yang Tuhan berikan kepada kita supaya cara ini juga kita lakukan dalam kehidupan kita untuk bisa memutuskan siklus daripada permusuhan ini. Karena ketika siklus permusuhan itu tidak terselesaikan dengan baik, maka kita akan tidak menikmati hidup ini. Kita tidak akan nyaman dalam hidup ini. Kita tidak akan bisa mengalami damai. Kita tidak akan mengalami ketentraman, ketenangan dalam hidup ini. Karena ada siklus permusuhan belum terputuskan, belum terselesaikan. Itu sebabnya Tuhan mau melalui kebenaran firman Tuhan ini supaya kita sebagai orang-orang percaya ketika kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan, baiklah kita juga melakukan pengampunan itu terhadap orang yang bersalah kepada kita dan jangan seperti hamba yang pertama ini tadi. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini cara jitu yang digunakan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat pengampunan itu adalah suatu kebenaran yang absolut.
kebenaran yang mutlak, kebenaran yang utuh, yang semuanya itu dari anugerah Tuhan. Semuanya itu dari kasih karunia Allah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi ketika kita bisa mengampuni, ketika kita bisa melepaskan pengampunan terhadap orang yang bersalah kepada kami, itu bukan karena kekuatan saudara. Dan itu karena bukan kemauan kita, tetapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang sudah ada dalam diri kita. Menyadarkan kita bahwa kita ini harus memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Sehingga tidak ada permusuhan antara orang itu dengan kita. Dan ketika tidak ada permusuhan antara orang itu dengan kita, saudaraku, saya percaya kita nyaman menjalani kehidupan ini. Kemanapun kita melangkah, kita tidak dihantui oleh rasa takut, kita tidak dihantui oleh rasa was-was dalam kehidupan ini. Karena apa? Tidak ada musuh kita di sekeliling kita. Tetapi ketika ada musuh di sekeliling kita, saudaraku, kita akan takut keluar. Jangan-jangan di simpang sana, jangan-jangan dia sedang menunggu saya di sana, jangan-jangan itu yang muncul dalam pikiran kita. Kenapa? Ada musuh kita yang sedang mengintip kita. Mengintip perjalanan kita, kemana kita pergi. Dia selalu mau mengikuti kita, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, Kristus mau mengambil bagian dalam hidup orang berdosa. Dia mau mengambil hidup di dalam diri orang berdosa. Di dalam Kolose pasal 2 Korintus pasal 5 ayat 21 dikatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang tidak mengenal dosa sekalipun. Dia tidak tahu dosa. Dia tidak mengenal dosa, saudara. Tetapi kenapa dia dijadikan dosa? Oleh karena kita yang berdosa ini, sehingga dia dijadikan dosa, lalu dia disalibkan. Dia disalibkan karena dosa-dosa kita. Supaya apa? Kita dibenarkan di hadapan Allah melalui Yesus Kristus. Itulah yang dilakukan oleh Kristus bagi saudara dan bagi saya. Dia mau mengambil bagian dalam kehidupan orang berdosa. Sehingga dia yang menderita. Dia yang mengalami semua yang seharusnya kita alami dalam kehidupan kita. Karena dosa kita, karena kesalahan kita. Tetapi dia yang menanggung semuanya itu di atas kayu salib, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dia mau mengambil bagian dalam kehidupan kita sebagai orang berdosa. Sehingga di dalam dia, saudara dan saya, kita dibenarkan oleh Allah. Itu artinya ketika Allah membenarkan saudara dan saya, itu berarti dia tidak melihat apa yang sedang kita lakukan, yang bertentangan dengan keinginannya, yang bertentangan dengan kehendaknya. Dia tidak memperhitungkan itu, saudaraku. Tetapi dia melihat kita adalah orang yang benar. Kadangkala kita menghakimi diri kita sendiri. Sampai banyak orang berkata, kalau diajak pergi ke gereja, ayo pergi kita ke gereja. Dia berkata, aku belum layak. Kamu saja. Bahkan kalau perjamuan kudus, anak-anak dilarang tidak boleh makan. Padahal mereka juga butuh. Mereka juga butuh persekutuan dengan Kristus, saudaraku. Banyak orang seperti itu. Tetapi percayalah, Tuhan sudah membenarkan saudara dan membenarkan saya. Kemudian di dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30 dikatakan sesudah Yesus meminum anggur asam, ini pada waktu di atas kayu salib, saudaraku, di atas kayu salib, berkatalah ia, sudah selesai. Kata sudah selesai itu sering dipakai di dalam istilah dagang. Orang yang berjual beli, begitu dia mengambil barang, dia melunasi. Berarti tidak ada hutang lagi, semuanya sudah selesai dibayarkan. Dan ini yang diselesaikan Yesus Kristus di atas kayu salib. Apa yang diselesaikan? Semua dosa-dosa kita. Dia telah mendamaikan dirinya dengan dunia ini. Dan kalau kita membaca ayat itu seterusnya, Paulus berkata, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Seolah-olah Allah meminta kepada kami, berilah dirimu didamaikan oleh Allah, saudara. Didamaikan oleh Allah. Karena dia yang sudah menyelesaikan di atas, saudara yang kasih dalam Tuhan, di atas kayu salib. Itu artinya tidak ada yang dapat kita tambahkan dengan apa yang telah dikerjakan oleh Allah. Tidak ada sesuatu yang bisa kita tambahkan lagi. Karena semuanya sudah selesai. Atau tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan yang membuat Allah tertarik kepada kita, lalu dia membayar hutang-hutang kita.
Tidak ada saudaraku. Semuanya itu oleh karena belas kasihannya kepada saudara dan kepada saya. Karena belas kasihannya sehingga dia mau melakukan semuanya itu. Kasih Tuhan begitu luar biasa terhadap saudara dan kepada saya. Itulah anugerah Allah bagi saudara dan bagi saya. Kemudian selanjutnya kalau kita melihat dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-10 dikatakan, sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara, ketika kita sudah diperdamaikan melalui kematian anaknya yaitu Yesus Kristus, saya percaya pasti dia akan menyelamatkan kita. Dia akan menyelamatkan kita oleh hidupnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, supaya rantai permusuhan itu bisa kita lepaskan semua, kita putuskan semuanya. Ketika kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan, jangan kita menahan pengampunan itu, lalu kita tidak memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah terhadap kita. Namanya kita makhluk sosial, selalu berinteraksi dengan siapa saja, dan kadang-kala kita selalu silap di dalam berkata-kata, silap di dalam bertindak, lalu orang tersinggung. Apakah kita membiarkan dia tersinggung terus? Tetapi kita sebagai orang yang mengenal kebenaran firman Tuhan, langkah yang tepat dan langkah yang jitu untuk memulihkan semuanya itu, kita harus mengampuni saudara. Lepaskan pengampunan. Tidak ada gunanya kita menahan sakit hati. Tidak ada gunanya kita menahan kekecewaan, menyimpan akar pahit dalam kehidupan ini. Tidak ada gunanya saudara. Semuanya itu akan sia-sia. Itu akan menggerogoti kesehatan kita sendiri. Lalu kalau itu terus ada dalam diri kita, bisa dipertanyakan, apakah kita benar-benar orang yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan, lalu kita menjadi orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, lalu kita dikatakan adalah murid Kristus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan mau supaya ini yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Dan saya membagikan firman Tuhan ini hanya 2 poin saja saudaraku. 2 poin saya akan sampaikan. Nah, langkah apa yang harus kita ambil untuk memutuskan siklus pengampunan ini? Apa siklus permusuhan ini? Langkah apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saya sudah mengajak saudara fokus pada ayat yang ke-23, 24, 25, dan 26. Dan 27 saya akan bacakan. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual serta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu, lalu belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk memutuskan siklus permusuhan dalam kehidupan ini, yang pertama kita harus lakukan dalam hidup ini adalah kesiapan hati kita untuk melepaskan pengampunan. Kesiapan hati kita atau ketetapan hati kita, kekuatan hati kita untuk mau melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Nah, orang yang sudah dibaharui hatinya, orang yang sudah lahir baru, saya percaya ini yang akan menjadi miliknya. Tetapi kalau orang yang belum dibaharui hatinya, sampai kapanpun kita berikan nasihat, silakan, sudah lepaskan pengampunan, dia berat akan melakukan itu saudaraku, karena hatinya belum dibaharui oleh Roh Kudus. Tetapi ketika hati kita sudah dibaharui saudaraku, kita harus selalu siap. Hati kita ini siap melepaskan pengampunan. Jangan tahan-tahan saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena ketika kita masih menahan, maka masalah itu belum selesai. Masalah itu akan terus berlanjut. Belum ada ketenangan dalam hidup ini. Belum kita menikmati kedamaian dalam hidup ini. Nah, kita melihat di sini saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Perumpamaan ini diberikan Tuhan Yesus. Selalu dikaitkan pengampunan dengan kerajaan sorga.
Pengampunan dengan kerajaan sorga artinya apa? Tidak akan ada kerajaan sorga tanpa pengampunan. Dengan adanya pengampunan itulah maka terjadi kerajaan sorga. Ada damai, sejahtera, sukacita. Di mana ada Kristus memerintah akan terjadi damai sejahtera, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan ketika kita melepaskan pengampunan, maka terjadilah damai sejahtera dalam hidup kita. Ada suatu beban yang begitu berat menekan kita, begitu lepas dari kehidupan kita. Begitu plong, terlepas. Tidak ada lagi yang menekan kita. Tidak ada lagi yang mengintimidasi kita, karena semuanya sudah selesai. Tidak ada lagi yang tinggal. Tidak ada lagi yang tersisa. Kenapa? Kita sudah legowo melepaskan pengampunan itu. Legowo melepaskan pengampunan itu, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Dan tahu saudara, ketika saudara sudah melepaskan pengampunan, itu berarti saudara telah menjadi jalan kerajaan sorga masuk di dalam rumah tangga kita masing-masing. Saudara telah membuka jalan kerajaan sorga ada di dalam diri kita. Kerajaan sorga itu di mana sih? Kerajaan sorga itu ada di dalam diri saudara masing-masing. Ketika ada damai, ketika ada sukacita, ketika ada ketenangan, ketentraman hidup ini, itulah kerajaan sorga. Enggak ada yang disusahkan dalam hidup ini. Enggak ada yang memberatkan hidup ini. Tapi semuanya kita menikmati hidup ini bersama dengan Tuhan. Punya kesiapan hati, saudara. Nah, ini kadang-kala yang sulit kita lakukan dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan mau supaya ini yang kita kerjakan. Sebagai orang-orang yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Tuhan mau supaya ini juga kita lakukan dalam kehidupan kita. Berapa kali pun kita mengampuni, baik 77 kali pun kita mengampuni saudaraku. Tetapi hati kita tidak siap untuk melepaskannya itu. Pengampunan itu tidak punya kualitas. Tidak sempurna. Angka 7 dalam Alkitab itu sempurna. Sempurna saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan mungkin ini yang dicari oleh Petrus. Berapa kali sih sebenarnya saya mengampuni? Lalu diambillah itu. Tuhan mengirim 70 murid. 7 hari Tuhan Yesus berhenti. Dan seterusnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jadi bukan soal banyaknya kita harus terus memberi pengampunan. Tetapi kualitas pengampunan itu yang kita berikan kepada orang itu. Membuat dia bisa tenang, legowo. Membuat dia damai sejahtera dalam hidupnya. Bukan hanya dia saudaraku. Tetapi kita pun juga lega rasanya. Karena tidak ada lagi permusuhan. Jadi kalau kita juga mau menjadi bagian dari kehidupan orang lain. Ini yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita. Kita harus selalu siap. Kalau kita memperhatikan ayat 21-22. Itu artinya bayangkan 490 harus memberikan pengampunan sepanjang hari. Itu artinya tidak terbatas pengampunan itu. Tidak terbatas. Sampai di batasnya pengampunan Tuhan itu terhadap saudara dan saya. Tidak terbatas. Dan Tuhan mau juga supaya kita juga legowo melepaskan pengampunan ini. Sehingga tidak ada lagi permusuhan di antara kita saudaraku. Jangan ada dusta di antara saudara dan di antara saya. Amin saudaraku. Banyak orang kelihatannya happy. Banyak orang kelihatannya damai sejahtera. Tetapi saudaraku hatinya terbelenggu dengan rasa bersalah. Seolah-olah kita melihat, wah hidupnya enak, hidupnya bahagia. Tetapi siapa yang tahu hatinya terbelenggu dengan kesalahan ini. Rasa bersalah terus masih mengikat dia. Sehingga tidak tenang dalam hidupnya ini. Walaupun kita lihat dari luar, sepertinya aman-aman saja. Tetapi dalam hatinya saudaraku orang itu penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran. Kenapa? Rasa bersalah itu terus mengintimidasi hidupnya. Terus menghantui perjalanan hidupnya. Oleh karena itu saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ayo, mari kita punya kesiapan hati untuk melepaskan pengampunan. Biasanya ini sering terjadi di dalam rumah tangga antara suami dan istri. Miskomunikasi sudah bisa menimbulkan masalah.
Tetapi kalau kita sebagai suami dan istri tidak mau melepaskan pengampunan, memang kita tinggal bersama-sama, makan bersama-sama, tidur di dalam satu rumah yang sama, dalam kamar yang sama. Tetapi ada yang menghadap ke tembok sana, ada yang menghadap tembok, ada yang tengkurap tidurnya saudaraku. Kenapa? Hatinya belum beres di dalam dengan suaminya. Hatinya belum beres, rasa bersalah masih menghantui dia. Tidak mau melepaskan pengampunan. Lalu kadang ada banyak orang yang menahan dirinya untuk tidak mau bercakapan, tidak mau bicara. Ada yang tahan sampai 7 hari, 1 minggu saudaraku. Ada yang tidak sampai segitu, karena dia tahu tidak bagus kalau kita saling menyakiti dalam rumah tangga. Sehingga dia mengambil tindakan untuk melepaskan pengampunan itu. Dia membicarakannya, mengakui kesalahannya dan menerima apa adanya pasangan hidupnya. Ini yang dilakukan. Tetapi ada orang yang menahan saudaraku. Sepertinya dia lebih nyaman kalau berdiam saja. Tidak perlu banyak bicara. Lalu memberikan waktu, biarkanlah waktu menyelesaikan semuanya itu. Benarkah itu bisa selesai dengan waktu saudaraku? Tidak akan selesai. Karena begitu hari ini ada masalah tidak diselesaikan, kita diamkan saja. Tunggu beberapa bulan kemudian, atau tidak usah tunggu bulan, 1 minggu terjadi lagi. Pasti istri atau suami kita berkata, nah itu kan kemarin baru kamu lakukan itu. Sekarang kamu lakukan lagi. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, jalan yang tepat dan jalan yang paling baik untuk kita lakukan dalam kehidupan ini adalah mari kita mau melepaskan pengampunan dalam kehidupan ini. Lepaskan pengampunan. Lepaskan semuanya itu. Jangan itu yang membebani kehidupan kita. Dan saya percaya ketika kita melepaskan itu, kita akan santai menjalani kehidupan. Hati kita, pikiran kita tenang. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-22 tadi sampai ayat yang ke-27, dalam perumpamaan ini salah seorang hamba berhutang 10.000 talenta. Di situ dikatakan 10.000 talenta. Nah, di masa sekarang ini kalau kita melihat nilainya itu mungkin setara dengan jutaan dolar Amerika. Jutaan dolar Amerika. Nah, seorang hamba tidak mungkin bisa melunasinya itu. Berapalah upah seorang pekerja pada saat itu dalam 1 hari. Nah, pada zaman itu 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Nah, 6.000 dinar ini saudara yang kekasih dalam Tuhan, atau 1 dinar ini adalah upah seorang pekerja dalam sehari. Jadi 1 dinar ini adalah upah seorang pekerja dalam 1 hari. Jadi bayangkan kalau 10 talenta. Berapa tahun dia bisa bekerja untuk bisa melunasinya itu. Jadi seorang pekerja harus bekerja selama 6.000 hari untuk mendapatkan 1 talenta. 6.000 hari itu saudaraku bisa dibayangkan 20 tahun bekerja. Itu hanya untuk mendapatkan 1 talenta saja. 1 talenta. Nah, dalam pengukuran waktu seorang hamba harus bekerja selama kurang lebih 20 tahun untuk mendapatkan 1 talenta. Jadi untuk mendapatkan 10.000 talenta, seorang hamba harus bekerja selama 200.000 tahun. Bisa enggak saudaraku kebayang untuk membayar utang ini? Umur manusia sampai berapa sih? Umur yang terpanjang dalam Alkitab Metusalah 969, kurang 31 lagi baru sampai dia baru 1.000. Ini saudara yang sampai 200.000 tahun. Tidak ada manusia bisa sampai umurnya ke situ. Itu artinya bahwa hutang ini tidak akan pernah bisa dilunaskan oleh seorang hamba ini. Artinya apa saudaraku? Seperti itulah posisi kita di hadapan Tuhan. Terlalu banyak hutang kita tidak bisa kita lunasi dengan kekuatan kemampuan kita sendiri. Tidak akan bisa kita lunasi. Tetapi ada satu yang bisa melunasinya, itu membayarkannya, yaitu Yesus Kristus. Tadi saya sudah katakan dia telah menyelesaikannya di atas kayu salib. Semuanya sudah lunas membayar hutang-hutang kita saudaraku. Sehingga saudara dikatakan dibenarkan di hadapan Allah. Hanya itu yang bisa melunasinya. Makanya saudara yang kasih dalam Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan.
Dan sekalipun juga orang ini, Tuhan raja ini tadi memberikan kesempatan kepada seorang hamba ini tadi. Sudah disuruh jual anaknya, istrinya, keluarganya. Tapi toh juga tidak akan mampu bisa melunasi hutangnya itu. Tetapi karena dia sujud menyembah, itu artinya dia tidak sanggup lagi. Kekuatannya untuk melunasinya tidak ada daya lagi, saudaraku. Lalu hati raja ini tergerak, melunaskan semua daftar-daftar hutangnya itu, semua diputihkan. Bayangkan 10.000 talenta diputihkan semuanya. Bayangkan saudaraku kalau kita punya hutang di bank, 100 juta lalu diputihkan. Bagaimana sukacita saudara hari itu? Bagaimana sukacita saudara? Saya percaya sukacitanya luar biasa. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tidak bisa dituliskan di sebuah kertas. Tapi itu adalah sukacita yang luar biasa. Yang dialami oleh orang yang dihapuskan hutangnya. Dan semestinya inilah yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Hutang kita sudah dilunasi. Sehingga sukacita itu ada dalam diri kita. Sukacita itu ada dalam diri kita, saudara. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ketika hutang sudah dilunasi, aturnya hamba ini tadi bertemu dengan orang yang berhutang sama dia 100 dinar. 100 dinar itu bisa 3 bulan seorang hamba ini bekerja untuk bisa dia melunasinya. Memang saya hitung-hitung tadi, 1 dinar itu kurang lebih 47.000 sekian. Lalu kalau dikalikan dengan 6.000 hari, berapa sekian juta? Saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, hamba pertama ini dilunaskan hutangnya, dibebaskan. Keluar dia dari rumah, keluar dia dari ruangan, bertemu dengan orang yang berhutang sama dia 100 dinar, kecil. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia menuntut, silakan bayar hutangmu. Bayar hutangmu itu. Hamba ini, dia juga sujud menyembah, memohon, akan kulunaskan hutangku, sabar dulu. Berikan aku kesempatan, berikan aku waktu. Tetapi hamba yang pertama ini tidak memberikan waktu. Malah dia mencekik lehernya, lalu dia memasukkannya ke dalam penjara, saudaraku. Kadangkala ini juga kita alami dalam kehidupan kita ini. Kita sudah menerima belas kasihan dari orang, tapi kita tidak memberikan belas kasihan kepada orang lain. Malah kita menuntut, saya perlu sekarang ini, utangmu harus kamu lunasi, minggu depan harus lunas. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan saudara membaca ayat itu selanjutnya, kita dikatakan bukan kurang baik, saudaraku, tetapi malah kita dikatakan hamba yang jahat. Bayangkan kalau kita dikatakan hamba yang jahat, apa enggak sakit hati kita? Pasti sakit hati. Karena kita dibilangi hamba yang jahat. Oleh karena itu supaya jangan kita dibilangi hamba yang jahat, punya kesiapan hati untuk melepaskan pengampunan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Hasil daripada pengampunan itu tentunya ada, yaitu ada berkat di balik pengampunan itu, saudara. Ada berkat di balik pengampunan. Nah, saya memberikan satu contoh, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kalau saudara membaca Kejadian pasal 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-22, kita melihat Yakub dan Esau adalah saudara kembar laki-laki. Saudara kembar laki-laki. Dan Saul ini pekerjaannya berburu. Yakub adalah menggembala domba. Satu kali waktu Saul pulang dari berburu. Lalu karena capeknya lapar, dia meminta semangkok bubur kacang merah kepada adiknya Yakub. Adiknya memberikannya. Karena merasa dia tidak butuh, hak kesulungannya itu dia berikan kepada Yakub, saudaraku. Yakub memberikan kepada abangnya. Seiring berjalannya dengan waktu, Ishak semakin tua, semakin kabur penglihatannya. Dia berbicara kepada Esau. Esau, bikinkanlah aku makanan, masakan yang enak, supaya bisa aku makan lalu aku memberkati engkau.
Esau mengatakan, siap Pak, dia pergi. Tetapi perkataan Ishak ini kepada Esau didengarkan oleh ibunya. Lalu ibunya ini bicara kepada Yakub. Saya dengar ayahmu bicara kepada Esau seperti itu. Sekarang ambil domba yang kau gembalakan, yang gemuk, sembeli lalu bikinkan masak kepada ayahmu. Lalu engkau hidangkan. Setelah itu dia akan memberkati engkau nantinya. Saudara yang kekasih Tuhan, dia melakukannya. Dan saudara tahu ketika dia sudah melakukannya, lalu dia memberikan kepada ayahnya, ayahnya memberkati dia. Keluarlah Yakub, lalu datanglah Esau. Datanglah Esau kepada dia, kepada ayahnya. Ayah, ini sudah masakan. Dia berkata, gak ada lagi berkat sama aku. Aku sudah memberkati saudaramu. Loh, siapa rupanya itu? Bukankah engkau tadi yang menghidangkannya? Saudaraku, akhirnya apa? Marahlah abangnya Yakub ini, Esau. Terjadi perselisihan antara saudara kembar ini. Yakub melarikan diri kepada pamannya Laban, saudara ibunya Ribka. Dia melarikan diri ke sana. 14 tahun dia berada di sana, bekerja sama Laban. Lalu dia mendapatkan banyak harta, saudara yang kasih Tuhan. Dan kalau saudara melihat setelah dia mendapatkan banyak harta bekerja sama Laban. Ketika kita membaca Kejadian pasal 32 ayat 1 sampai 21. Yakub ini takut bertemu dengan abangnya Esau. Dia takut bertemu, saudara yang kasih Tuhan. Lalu dia berjalan. Dia bawa pegawai-pegawainya, lalu dia mendahului dia di jalan Seir untuk bertemu abangnya Esau yang ada di sana. Dia berikan ini, bawa semua ke sana. Persembahkan, berikan kepada Esau di sana abangnya. Yakub ini takut. Dia di belakang. Lalu ketika dia bertemu, dia berikan semuanya kepada Esau. Dia bilang, adikmu juga sedang berjalan menuju ke sini. Lalu suruhan-suruhan daripada Yakub ini berbicara kepada Yakub. Esau pun juga sedang berada di jalan, membawa 400 orang untuk menemui engkau. Yakub semakin takut. Jangan-jangan dia membawa pasukan untuk membunuh aku. Kenapa dia takut, saudaraku? Karena permusuhannya itu tadi. Masalah itu tadi belum terselesaikan. Belum terselesaikan. Sehingga dia merasa takut, tidak nyaman dalam hidupnya. Tidak nyaman dalam hidupnya. Dia pikir ketika dia sudah memberikan persembahan begitu banyak domba kepada Esau. Esau sudah senang terhadap padanya. Tidak, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tetapi ketika kita melangkah kepada Kejadian pasal 33 ayat 1 sampai 30. Ketika mereka sudah bertemu di Seir. Dari jauh dia melihat saudara-saudaranya itu. Dia datang berpelukan, tangis-tangisan, saudara yang kasih Tuhan. Mereka menangis. Disitulah dia menyelesaikan semua masalahnya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, seberapapun harta banyak kita miliki, kita hidup bergelimpangan dengan harta. Kalau rasa bersalah masih ada dalam diri kita tidak akan tenang menikmati berkat itu. Kita tidak akan tenang menikmati apa yang ada pada kita. Walaupun kita tidur dengan uang. Tetapi rasa bersalah masih ada dalam diri kita. Belum kita melepaskan pengampunan ini. Itu akan terus menghantui kita. Contohnya Yakub takut bertemu dengan abangnya sendiri. Saudara kembarnya. Dia takut, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi setelah dia bertemu, saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Dan Yakub juga sudah bergumul, berdoa. Supaya Tuhan menjamah Esau hatinya. Supaya dia bisa berdamai kembali. Dia pun juga sudah bergumul, saudaraku. Dan Tuhan siapkan hati Saul. Tuhan siapkan hati Yakub untuk berdamai dengan abangnya. Dan setelah itu, saudaraku, mereka mencari jalan sendiri. Pergi mencari tempat penggembalaan sendiri. Kenapa? Ya sudah aman. Sudah plong. Tidak ada lagi musuh. Oleh karena itu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, berkat pengampunan itu selalu ada ketika kita melepaskan pengampunan ini. Dan seringkali kita salah memahami tentang pengampunan ini. Kita melepaskan pengampunan, kita berpikir itu hadiah orang yang bersalah terhadap kita. Itu hadiah.
Padahal ketika kita melepaskan pengampunan sebenarnya itu adalah hadiah untuk diri kita sendiri. Hadiah untuk diri kita sendiri, berkat untuk diri kita sendiri. Kenapa kita tidak terikat lagi dengan rasa salah, rasa takut, tetapi hati kita sudah menjadi tenang. Nah saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau saudara melihat di dalam Mazmur pasal 32, ayat 1 sampai ayatnya yang kedua dikatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Yang berbahagia bukan orang yang hidup bergelimpangan harta. Yang berbahagia bukan oleh karena banyaknya hartanya atau uangnya, banyak simpanan di bank. Tetapi yang berbahagia adalah orang yang diampuni pelanggarannya dan dosa-dosanya. Orang itulah yang berbahagia, saudara yang kasih Tuhan. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan. Contohnya saudara yang kasih dalam Tuhan. Anak saya melakukan kesalahan. Tapi kesalahan yang dia lakukan saya tidak perhitungkan itu sebagai suatu kesalahan. Tapi saya tetap terus mengasihi dia. Saya terus mengasihi dia. Saya tidak menuduh dia, kamu salah, jangan gitu lalu saya menghukum, tidak. Saya tidak memperhitungkan apa yang dia buat itu menjadi suatu kesalahan. Tetapi yang saya lihat, dia adalah anak saya. Demikian jugalah Bapa di sorga. Dia tidak memperhitungkan kesalahan saudara. Bahkan sampai pujian mengatakan sejauh timur dia melemparkan dosa kita. Di dalam ke dalam tubir laut dia membuang dosa kita. Dia tidak mengingat-ingat lagi. Bukan berarti Tuhan itu pikun, tetapi dia tidak memperhitungkan semuanya itu. Itulah yang membuat kita saudaraku berbahagialah kehidupan kita ini. Berbahagialah karena kita diampuni oleh Tuhan. Kemudian dalam Efesus pasal yang keempat ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Hidup bersama-sama. Penuh kasih sayang, penuh dengan kasih mesra. Saling memberikan pengampunan. Jangan mendendam dalam satu rumah. Suami istri atau sama anak-anak. Lepaskan semuanya saudara yang kasih Tuhan. Saudara akan melihat bagaimana cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Usaha pekerjaan kita akan semakin diberkati Tuhan. Tetapi kalau tidak ada saudaraku pelepasan pengampunan ini. Menjadi satu beban terus dalam kehidupan kita. Lalu kita datang nangis-nangis kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, minta ini, minta itu. Mustahil Tuhan akan berikan. Kenapa? Masih ada satu belum terselesaikan. Rasa bersalah itu masih ada dalam diri kita. Kita tidak mau melepaskan pengampunan saudara. Ampuni sesama kita. Karena Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Ketika kita sudah diampuni, kita juga harus bisa rela memberikan pengampunan itu. Jangan kita tahan-tahan. Kemudian Kolose pasal 3 ayat 13 dikatakan sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi kalau kita sudah diampuni, ya baiknya juga kita mengampuni orang yang bersalah terhadap kita. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi ketika semuanya itu beres, semuanya sudah selesai, saya percaya ada berkat-berkat kebahagiaan itu kita peroleh dalam hidup ini. Bahagia itu saudara yang kasih bukan karena banyaknya harta kita miliki. Bukan karena hasil panen melimpah dan lain sebagainya. Bukan saudara yang kasih Tuhan. Memang orang bahagia itu bahagia semu. Tetapi bahagia selama-lamanya itu adalah ketika kita melepaskan pengampunan. Karena Tuhan memberikan kekuatan untuk kita bisa melepaskan pengampunan itu. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, jemaat GBI Spring ini, jangan lagi ada dusta di antara kita, atau jangan lagi ada permusuhan di antara kita. Sepertinya kita duduk bersama-sama, orang melihat kita rukun-rukun saja. Tetapi siapa tahu ada di antara kita masih menyimpan rasa dendam terhadap orang lain.
Kalau itu sudah semuanya selesai, firman Tuhan berkata, ke sana Tuhan memerintahkan berkat itu. Saudara tidak perlu bersusah payah untuk mencari, untuk mendapatkan dia. Tetapi Tuhan sendiri akan memerintahkan berkat ke sana. Karena di sana terjadi kerukunan, terjadi ketentraman. Alangkah indahnya. Ini saudaraku, Tuhan memberikan pujian kepada orang yang rukun duduk bersama-sama. Tuhan memerintahkan berkat ke sana, untuk datang ke sana. Tetapi ketika terjadi pertengkaran terus menerus, terjadi permusuhan di dalam suatu rumah, di dalam satu gereja, atau dimanapun kita berada, maka berkat itu akan tidak sampai ke kita. Tapi bisa berkat itu sampai kepada di mana orang rukun bersama-sama. Tuhan memerintahkan berkat ke sana. Karena Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya.